Assalamualaikum Sobat Ngoceh. Welcome back to my podcast Ngoceh Ngobrol Receh with me Ninut Ika Shiva. And this is the 30th episode. Yay! And this is a celebration. Enjoy! Sobat Ngoceh, gue sedikit cerita ya. Jadi, project Ramadan tahun ini merupakan momen pertama gue untuk ngupload podcast gak hanya di Spotify, tapi juga di YouTube. Ini sebuah tantangan yang besar buat gue. Karena kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, biasanya gue kalau bikin podcast itu ya cuman audio kan. Gue gak perlu yang ribet banget sama penampilan gue, toh orang cuma bakal ngedengerin suara gue. Tapi saat gue mutusin untuk upload juga di YouTube, gue akhirnya harus mulai care sama penampilan gue, dan gue bener-bener harus pakai apa ya di episode kali ini, pakai apa ya, dan gimana ya make up dan segala macem gitu kan. Jadi itu tantangan pertama gue ya, biasanya gue cuek bebek, tapi harus mulai belajar care sama penampilan. Lalu yang kedua, gue juga akhirnya harus belajar editing video. Karena kalau misalkan di audio, gue jujur-jujuran aja nih, kalau misalkan selama ini gue bikin podcast yang gue upload di Spotify, gue tuh gak banyak editing. Paling cuma ngilangin kata-kata ataupun jeda yang terlalu panjang menggunakan aplikasi Audacity. Tapi kalau misalkan video, gak bisa sembarangan. Ada gerak-gerik yang salah sedikit aja, ataupun bengong sedikit aja, ataupun kata-kata yang salah, ya itu masih gue cut. Jadi gue belajar editing, terus juga mesti nambahin ya sound gitu kan, musik-musik background gitu dan segala macam. Jadi itu kayak gue belajar juga tuh di situ. Itu tantangan terbesar buat gue. Jadi dua tantangan itu yang gue rasakan selama gue akhirnya memutuskan untuk upload podcast juga di YouTube. Well, dan semua itu berjalan gak mulus-mulus aja. Karena seperti gue pernah tuh agak sedikit yang nge-share juga kan di IG story di saat gue masuk ke episode 10, 15 atau berapa gitu, pokoknya pertengahan jalan gue pernah down, gue pernah memutuskan untuk hampir berhenti itu saat itu. Karena apa? Ada beberapa orang yang secara bertubi-tubi, gak bertubi-tubi juga sih, kayak bikin gue down lah dengan komennya atau kritiknya yang ngebangun, terus kata-kata yang lumayan kasar gitu kan, yang sampai ngomongin organ vital manusia gitu, terus juga dislike yang menyerang gitu kan video-video gue di YouTube segala macam. Somehow mungkin bagi orang itu biasa aja, tapi bagi gue yang saat itu berjuang keras untuk menciptakan sebuah konten, menciptakan sebuah karya, itu sedikit banyak mempengaruhi pikiran gue dan akhirnya demotivasi gue gitu untuk berkarya, untuk ngurusin Ngoceh 30 hari. Tapi untungnya di samping sedikitnya orang yang seperti itu, gue punya teman-teman dan orang-orang support system gue yang lebih banyak lagi yang mendukung project Ngoceh 30 hari. Dari mulai keluarga, teman-teman terdekat, gitu kan, sahabat-sahabat dan teman-teman gue di Instagram gitu kan. Banyak yang memotivasi gue untuk keep going gitu kan. Banyak yang memberikan masukan yang membangun, terus memuji segala macem gitu kan. Dan gue mau berterima kasih banyak banget di episode kali ini untuk kalian semua yang saat itu tetap menyemangati gue gitu kan, terus juga memberikan masukan. Pokoknya hal-hal positif yang kalian berikan kepada gue sangat apresiasi itu semua, karena tanpa itu semua mungkin ya udah berhenti tuh di episode 15. So thank you so much guys, I can't mention you one by one. Thank you so much from my deepest heart. Oke, sedikit mau flashback. Jadi sebenarnya apa aja sih yang udah gue ocehin selama 30 hari terakhir. Seperti yang teman-teman tahu, gue sempat nge-share juga di Instagram bahwa gue berangkat di project Ngoceh 30 hari ini dengan 4 konten, walaupun pada akhirnya itu mengalami perubahan karena tidak berjalan sesuai dengan rencana. So, kita bahas dari konten yang pertama. Konten yang pertama, gue ngebahas tentang soft skill. Jadi, gue udah ngebahas 7 soft skill dari buku The Advantage, dari mulai adaptasi, berpikir kritis, empati, integritas, optimis, proaktif, dan tangguh. Lalu di konten kedua, gue juga ngebahas tentang ciri-ciri untuk bisa membantu kita mengidentifikasi diri, dari mulai apakah kamu seorang introvert atau apakah kamu seorang extrovert, terus juga ciri-ciri teman yang fake, ciri-ciri toxic person, ciri-ciri pemimpin yang baik,
ciri-ciri kalau misalkan emosi kamu sehat, dan yang terakhir kemarin gue bahas adalah ciri-ciri jika orang depresi. Lalu yang ketiga, ini adalah konten yang gak bakal mungkin ada kalau misalkan gue gak terima bantuan dari 7 orang hebat, 7 teman gue yang super inspiring story-nya gitu kan. Yang pertama, gue terima cerita tentang bagaimana teman ini mengalami kegagalan tes CPNS untuk yang ketiga kalinya. Lalu yang kedua, gue terima cerita tentang teman gue yang mengalami PHK. Yang ketiga, cerita tentang teman gue yang mencoba untuk menaklukkan 3 ketakutan terbesarnya. Lalu ada yang keempat, cerita tentang teman gue yang jatuh bangun menggapai mimpinya. Lalu cerita yang kelima, cerita tentang teman gue yang berusaha untuk tetap positif dengan cercaan dia sebagai anak keluarga simpanan gitu kan, bagaimana dia bisa menghadapi stigma negatif tersebut. Lalu cerita yang keenam, cerita inspiratif dari teman gue yang berhijrah dan istiqomah. Dan yang terakhir, cerita yang banyak banget nambah wawasan gue, yaitu tentang teman gue yang deal with inner child dan luka pengasuhan. Dan melalui episode kali ini gue ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada 7 teman gue yang sudah mau membagikan ceritanya, terus memberikan kepercayaan bagi gue untuk bisa ngebagiin di podcast Ngoceh 30 hari. Terima kasih teman-teman, without you ya konten ini gak bakal ada. So thank you. Lalu yang keempat ada teori konspirasi. Jadi di konspirasi ini gue mungkin ngebahasnya memang based on list gitu kan. Jadi ada teori konspirasi yang pertama berkaitan dengan virus corona. Lalu yang kedua tentu itu teori konspirasi dari dunia kartun. Lalu ada teori konspirasi yang ketiga di mana gue ngebahas tentang meninggalnya seorang peneliti COVID-19. Lalu teori konspirasi yang keempat gue ngebahas tentang teori konspirasi yang sudah terbukti kebenarannya. Lalu teori konspirasi yang kelima, di dalamnya gue membahas tentang artis-artis yang sudah meninggal namun dikabarkan memasukkan kematiannya. Teori konspirasi yang keenam datang dari dunia K-pop, jadi gue ngebahas tentang teori konspirasi yang terkenal dari dunia K-pop. Dan teori konspirasi ketujuh yang gue bahas adalah 6 teori konspirasi yang paling populer dari budaya populer. So, gue gak nyangka banget ternyata, wah bisa ya kalau misalkan emang kita netapin tujuan gitu kan, 28 konten secara berturut-turut. Dan gue juga ngejalaninnya cukup bangun banget sih, gile. Sambil kerja juga kan dengan kondisi WFH seperti ini yang kita gak pernah tahu jam kerjanya itu makin berantakan gitu kan dibandingkan kerja secara normal. Alhamdulillah gue bisa melakukannya. Dan itu semua gue yakin banget sih kalau misalkan saat itu gue berhenti gitu aja dan gak dapet support dari teman-teman semua, pasti podcast Ngoceh 30 hari ini gak jadi 30 hari, tapi cuma 10 atau 15 hari ya gak? So thank you so much for that. And dengan ini gue juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, wassalamualaikum. Mohon maaf misalkan selama gue membuat podcast Ngoceh 30 hari ini ada kata-kata gue yang salah ataupun ada konten-konten gue yang kayaknya kurang mendidik atau bagaimana gitu kan, gue minta maaf untuk itu. Ataupun perilaku gue selama di video yang terkesan kurang mendidik juga ataupun kurang enak di hati, gue minta maaf ya teman-teman, karena sekali lagi namanya juga manusia, pasti ada khilafnya, tapi gue minta maaf kalau misalkan memang itu ada benar terjadi. So teman-teman, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat merayakan kemenangan, selamat merayakan keindahan gitu kan bulan Syawal. Dan walaupun kita akhirnya harus bersedih karena berpisah dengan bulan Ramadan, tapi semoga kita semua bisa bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Oke teman-teman, sekali lagi gue ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah enjoy dengan podcast Ngoceh 30 hari. Sorry kalau misalkan ada salah kata, dan ini adalah episode terakhir dari Project Ngoceh 30 hari Project Ramadan tahun 2020. Sampai jumpa di Project Ramadan Ngoceh 30 hari tahun depan ya. Dadah, bye, wassalamualaikum.